Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai data tabel ya. Kita tidak melakukan coding, tapi kita akan membahas salah satu fitur yang menarik nih, yang orang yang mungkin belum banyak tahu ya. Nah, tapi sebelumnya bagi yang belum melihat video ini bisa cek dulu video-video sebelumnya mengenai data tabel karena ini berhubungan terus ya nih ya antar videonya. Nah, untuk memastikan bahwa codingannya sampai mana, kayak pastikan dulu saya spillkan dari foldernya dulu ya. Kayak bisa dipastikan dulu download data tabelnya, library-nya, kemudian buat file HTML. Kalau di saya namanya zero configuration. Kemudian kalau sudah uh, buka file HTML-nya, menggunakan text editor bebas, kita pakai yang murah meriah ya, gratis. Pastikan dulu kode programnya sudah sama dengan yang milik saya ya. Ini sederhana saja nih, ada file HTML, di dalamnya ada tag head, di dalam tag head ada dari library data tabel ya, kombinasi dengan jQuery ya. CSS-nya dulu dimasukkan, kemudian lanjut masukkan library-nya jQuery 3.6, kemudian masukkan library berikutnya jQuery dan data tabel yang JavaScript. Kemudian stylenya juga masih sama dengan video sebelumnya, wrapper widthnya 800, margin, kemudian scriptnya masih sama, paging, ordering, info, order, state shift, scroll X, scroll Y ya. Kemudian tutup targetnya. Nah, kemudian masuk ke body. Di body terakhir kita kemarin memodifikasi dengan memasukkan satu kata compact ya, sehingga tampilannya dalam sekali melihat sudah tampak padat, ya. Jadi lebih meningkatkan user experience dan tabelnya silahkan diisi ya, bebas ya, yang penting kolomnya banyak ya, sampai T-body tabel ya, bebas silahkan diisi. Dan kemudian langsung kita bahas ke materi ya. Apa sih yang akan kita bahas sekarang ini ya, kita akan membahas mengenai yang namanya multiple sorting ya. Apa tuh maksudnya multiple sorting ya? Multiple kan banyak, sorting pengurutan, jadi pengurutan banyak. Yang diurutkan apa ya? Nih ya, misalkan ini kalau saya klik yang first name ya, dia akan mengurutkan otomatis ya, abjad dari A sampai Z ya. Kalau saya ketik yang age, umur, saya klik, dia akan mengurutkan otomatis dari angka kecil hingga ke besar ya. Kalau saya klik sebaliknya ya, angka besar ke kecil ya. Ini sebetulnya sudah ada di video sebelumnya mengenai sorting default ya, sudah saya bahas detail apa itu ascending, apa itu descending. Makanya saya ngomong dilihat dulu video sebelumnya. Nah, sekarang ada tambahan kata multiple. Nah, maksudnya apa sih multiple? Ya, yuk kita lihat dari first name dulu ya. Ini kalau gini kan anak panahnya ke atas, berarti dia mengurutkannya berdasarkan nama ya, abjad A ke Z. Ya. Sekarang yang kolom sebelah-sebelahnya dia akan otomatis mengikuti dari Airi ini ya. Airi ini mengikuti. Ya, mengikuti. Airi di mana sekarang?
di sini bawah ya, mengikuti ya, dari last name hingga sampai kolom terakhir ke email. Nah, yang namanya multiple sorting kita bisa mengklik lagi ya kolom yang lain. Misalkan yang last name ini mau saya klik. Nah, ini kalau diklik biasa kan hanya satu sorting ya. Multiple sorting ini silakan diklik tombol shift di keyboard. Nah, klik shift kemudian di kolom yang kita tuju dalam hal ini last name kita klik. Nah, kalau kita perhatikan ya, sekarang yang tanda segitiga ke atas itu ada dua, first name dan last name. Nah, multiple sorting ini kalau tadi kan mengurutannya berdasarkan A ke Z dari first name. Nah, multiple sorting ya, ini mengurutkan subnya dari sorting yang sebelumnya ya. Sorting yang sebelumnya berarti berdasarkan first name. Ya, ini kalau kita klik shift, kita klik lagi. Ya, ini anak panahnya jadi ke bawah, descending. Ya. Tapi ini kok tidak ada efeknya nih. Apa tidak berpengaruh nih? Nah, tunggu dulu. Nah, kita coba di position. Nah, ini kalau diklik terus akhirnya hilang ya panahnya. Klik yang ketiga. Coba kita klik yang ke position. Apakah ada perbedaan? Kok sama? Nah, kalau ke office bagaimana? Kok sama? Nah, kalau start date bagaimana? Sama. Salary? Sama. Nah, kok tidak ada gunanya? Nah, percuma nih lihat video ini. Nah, tunggu dulu. Nah, bagaimana kalau yang kita sort itu age-nya ya, umur. Nah, sekarang pengurutannya berdasarkan umur ya. Umur kalau kalian perhatikan di sini ada angka 66 dan 66-nya ada 2, 64-nya ada 3 ya. Berbeda dengan tadi ya yang first name ya, namanya sama semua. Beda semua. Kalau ada yang sama. Nah, multiple sorting itu gunanya seperti ini. Kalau saya mau mengurutkan umur dulu, setelah itu di umur ya, saya ingin mengurutkan berdasarkan posisinya ya. Jadi setelah urut umur saya klik shift lagi, saya posisinya saya klik nih. Nah, ada yang berubah enggak nih? Ada yang berubah enggak nih? Nah, ada ya. Nah, apa yang berubah nih? Jadi yang berubah ya, age-nya tetap angka 66 ya. Kemudian ya berubah ini contohnya yang age 66 ini ya. Ini ada junior dan marketing ya. Kalau secara default ya, secara default dia mengurutkannya angka. Nah, setelah itu ini kan ada dua, marketing dan junior ya. Diurutkannya berdasarkan apa nih? Ini masih kurang jelas. Bisa didefinisikan lagi. Mau urutkan ascending atau descending. Kalau ascending maka dari junior dulu. Ya. Kalau descending maka dari marketing dulu. Ya. Umurnya tetap ini. Ya, jadi ini mengurutkan, men-sorting ya lebih dalam lagi ya. Subnya sorting, maka disebut multiple sorting. Ya. Itu ya kegunaan multiple sorting. Kita mau men-sorting subnya lagi ya. Oke, kira-kira gitu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.